Terima kasih sudah bekerja dengan karya dua model ini. Dua model ini akan digandakan, akan banyak digandakan manakala layak tervalidasi. Akan diberi rekomendasi oleh direktorat bahwa layak model ini dipakai di seluruh Indonesia. Siapa yang mau pakai? Begitu pentingnya kita hadir pada acara seminar hari ini. Latar belakangnya di PAUD itu belum menerapkan pembelajaran yang bermuatan kemaritiman dan bermanfaat luas yang ada di sekitarnya. Dan juga nilai-nilai yang ada di sini belum terlalu ditekankan. Mereka hanya mengikuti kurikulum yang sudah berlaku selama ini, sehingga pembelajaran terkadang kayak dipaksakan. Terpaksa ya. Sedangkan kalau kita memanfaatkan lingkungan dan nilai-nilai yang ada di sini, itu pembelajaran akan berjalan secara alot, terasa nyaman kepada anak-anak, begitu pun tenaga pendidiknya. Tujuan dari pendidikan kemaritiman secara umum ini untuk mewujudkan kepribadian peserta didik, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan terkait kemaritiman atau kelautan sejak usia dini dalam rangka penguatan kompetensi dalam bidang literasi dasar sebagai pijakan dalam mewujudkan pelajar Pancasila sejak dini selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Pengembangan untuk mengetahui pemanfaatan LOSPAT pada implementasi pembelajaran anak di lembaga PAUD pesisir, untuk mengetahui kekhasan bentuk penyelenggaraan PAUD di daerah pesisir, dan untuk mengetahui metode pengenalan kemaritiman kepada anak usia dini di wilayah pesisir. Ya, lanjut. Kemudian manfaatnya sebagai pedoman pemanfaatan LOSPAT dalam implementasi kurikulum kemaritiman pada satuan PAUD pesisir. Jadi Bapak Ibu, di pengembangan model kami ini nanti akan disampaikan secara teknis dari akademisi dan praktisi bagaimana memanfaatkan LOSPAT yang ada, kemudian bagaimana mengembangkan kurikulum yang ada, kemudian atas inisiatif akademisi dari kami, dia membuat dalam bentuk aplikasi offline. Jadi lebih memudahkan lagi ya. Itu nanti kita akan lihat bagaimana teknik-teknik panduan dari penggunaan LOSPAT ini. Nah ini ya contoh kulinernya juga ada, makanan tradisionalnya, kue tradisional, ada pakaian tradisional, baju pokok lipat sabe, transportasinya benti, becak, sandek dan rakit, ya. Ada yang mereka tidak lihat di sekelilingnya, itu yang pertama. Kedua juga masalah biaya, kita lebih banyak mengeluarkan biaya, ya kan? Jadi lanjut lagi kan di bawah. Jadi ini yang kami dapatkan data. Ini LOSPAT yang setelah kami uji coba konseptual, mereka kumpulkan. Nah ini, terus mereka dibimbing lagi untuk mendesain LOSPAT ini menjadi media belajar. Ya, nanti ini ada hewan yang ada di sekitaran kita. Lanjut lagi. Ikut lomba. Kita bawakan penuh kantongan kita. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Ibu Nurjana ya. Oke. Mohon izin Ibu Nurjana masih on. Dalam mengembangkan kearifan budaya lokal dalam konsep kemaritiman. Dan kesimpulan ketiga dari penulisan model ini bahwa model pemanfaatan LOSPAT dan implementasi kurikulum bermuatan kemaritiman di satuan PAUD menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk mengenalkan kemaritiman kepada anak usia dini yang ada di wilayah pesisir. Lanjut. Model ini digunakan sebagai acuan pada semua penyelenggara PAUD dan TK yang ada di pesisir pantai dalam memperkenalkan dan mengembangkan kearifan lokal dalam konsep kemaritiman pada muatan kurikulum. Itu ya saran kami di penulisan ini, yaitu saran pertama ini. Yang saran kedua adalah model ini digunakan untuk penyelenggara dan pendidik PAUD TK akan lebih memanfaatkan LOSPAT yang ada di sekitar lingkungan pesisir tanpa harus tergantung kepada LOSPAT pabrikan. Ya. Nama saya Siti Wanda Ova sebagai tim akademisi. Saya mengajarnya di STAI PDI Purwakarta, mengajar juga di Sumbar. Ya, saya juga adalah tutor UT. Ada di sini masih UT. Oh iya. Baiklah, langsung saja. Oh iya, saya juga ingin menyapa Ibu
posisi saya di asesor PAUD ya. Begitu pula dengan tim kami, salah satunya adalah dari praktisi Ibu Harmalia SPD MPD. Beliau sudah menyelesaikan S2 PAUD-nya di UIN baru ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bekerja sama ya dalam pengembangan model untuk port pesisir ini. Nah, bagian saya yang akan saya bawakan adalah apa produk yang akan dihasilkan dari pengembangan model ini. Itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah aplikasi RPP. Nah, kalau selama ini kita kan membuat RPP secara manual Bu ya, manual. Dan itu makan waktu yang cukup lama ya. Insya Allah dengan hasil dari model ini, penggunaan aplikasi RPP ini kita akan satu kali mengisi, maka RPPM, RPPH, program itu otomatis ya. Kita tidak lagi mensinkronkan ini pesanannya ini, dia otomatis. Jadi tidak ada yang salah kapal insya Allah ya. Sebentar kami tampilkan. Kemudian yang kedua produknya adalah buku panduan guru, di mana buku panduan guru ini seperti dipaparkan tadi oleh Bunda bahwa di dalam buku panduan itu ada media-media ya, media-media yang ditampilkan sebentar oleh Ibu Harmalia ya. Media-medianya, bahan dan alatnya, kemudian 6 aspek bidang pengembangan yang akan dicapai di media itu, kemudian cara membuatnya, indikatornya apa saja terpenuhi itu nanti dipaparkan oleh Ibu Harmalia. Nah, ketika nanti dipaparkan, Ibu akan muncul sendirilah idenya ya. Bukan berarti aplikasi ini semua akan seragam, tidak. Jadi tergantung dengan apa ide yang ada di kepala Ibu semua ya. Oke, next Pak. Ya, ini adalah tes ya. Ini adalah salah satu isi dari aplikasi itu nanti Bu ya, yaitu program pengembangan. Ini ada muatan materi pembelajaran. Saya kira kita sudah belajar Bu ya, kurikulum 2013. Di dalam situ kan ada muatan materi. Nah, untuk pengembangan model ini itu kita fokus ke usia 5-6 tahun. Jadi materi yang ada di aplikasi nanti adalah khusus 5-6 tahun. Meskipun nanti ada usia 23, 34, 45, tapi kita akan memilih 5-6 tahun dulu ya sebagai fokus pendidikan kita. Next. Ya, sudah bagus ya. Terima kasih Pak. Next nanti setelah ada muatan materi di dalam aplikasi ini, ada juga program semesternya, Pak. Nah, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Mece bahwa program semester kita selama ini tema kita masih bersifat umum, ya. Seharusnya juga itu sesuai dengan prinsip tema di PAUD, kita memilih yang dekat dengan lingkungan anak. Itu sudah dijelaskan oleh Bunda. Kami mengembangkan tema lingkunganku ini tidak melulu keluarga sekolah seperti biasa ya, keluarga sekolah ya, tidak, tapi lingkungan yang dekat dengan anak, lingkungan lautnya ya kan ada di pesisir. Oke, next, ini contoh program semester nanti ada di aplikasi Bu ya. Next nanti ini RPPM. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Bunda Mece bahwa RPPM yang lama itu, kalau kita melihat tadi bedanya dengan RPPM yang muatan kemaritiman, itu ada kalimat invitasi, ya. Sudah belajar Bu ya? Kalimat invitasi sudah ya? Iya, alhamdulillah. Jadi ini di sini lebih menggunakan kalimat invitasi dan bermuatan kemaritiman. Next lagi. Setelah RPPM tentu ada RPPH. Nah ini RPPH-nya inilah kita bisa lihat di alat dan bahannya. Kalau studi pendahuluan dari Bunda Mece itu bahwa alat dan bahan yang digunakan itu kalau diperhatikan tadi cuma lembar kerja, pensil, lembar kerja, pensil. Nah bedanya dengan di RPPH PAUD Pesisir ini tentu menggunakan Luspart sesuai dengan judul model kita tadi ya, bahwa pemanfaatan Luspart. Ini sudah ada kerang, stempel, ya alat ukur, jadi lebih kaya lagi bahan dan alatnya dibanding tadi itu yang lama-lama itu ya. Kita katakan pembelajaran jadul zaman dulu ya,
Kenapa zaman dulu hanya dengan kerja, krayon, pensil itu saja itu melulu. Jadi dengan pemanfaatan luspa, alat dan bahan itu semakin kaya dimasukkan dalam RPPH. Nah, sekarang kita akan melihat aplikasi RPPH itu seperti apa ya? Ya, mungkin tadi Pak bisa. Yang tadi. Jadi aplikasinya ini pakai password ya. Jadi di bagian atas kita lihat itu ada fitur menu home, tema pembelajaran ya. Kita klik tema. Terlebih dahulu kita akan mengisi temanya. Inilah aplikasi RPP BDR. Tadi seperti yang Bapak katakan, tidak apa-apa dibagi saja. Kalau memang kita masih harus ber-BDR ria, ini bisa dipakai. Nah, saya mulai dari awal. Nama sekolah kita isi dulu. Nama sekolah Bu, TK misalnya ya, atau PAUD. Apa bagus Bu? PAUD. Iya, Siola Modi. Ya. Nama kepala sekolah kita isi. Nurjana. NIP-nya, oke. Kita NIP-nya ya kita tulis saja seperti itu ya. Nama guru siapa Bu? Ratna. Untuk apa ini ada namanya? Karena supaya nanti di RPP-nya langsung ada namanya, nama guru dan nama kepala sekolah. Tidak usah lagi mencatat, tidak usah lagi menulis ya. Kemudian NIP-nya. Oke. Nah, di sini ini kelebihannya, di sini ada kelompok usia. Pilih Ki. 23, 34, 45, 56. Ya. Kenapa kita bedakan kelompok usia? Karena di muatan materi itu beda-beda usia, beda-beda materi. Jadi 56 tadi beda materinya, 45 juga beda, 23 juga beda. Jadi bisa dipakai oleh KBI, ya, bisa dipakai oleh KPA. Oke, kita ambil 56 saja Bu ya. Ya. Kabupaten Mamuju. Oke, setelah ini selesai, masuki di tema tadi seperti biasa. Tema lagi. Nah ini kan sudah ada ya, 17 minggu ya, sudah saya praktekkan bersama teman-teman. 17 minggu sudah masuk di isian. Tadi itu isiannya ini tadi Bu ya. Nah, Bapak ini sudah selesai. Kita pilih nomor berapa Bu? 2. Ini ya minggu kedua ya. Minggu kedua. Otomatis ya. Yang tadi itu kita buktikan temanya, kita buktikan. Tubuhku ya. Minggu kedua ya. Nah, kita mau lagi cek minggu keberapa? Coba kita cek minggu ke-5. Betulkah itu minggu ke-5 lingkungan sekitar? Betul. Jadi dia otomatis di sini tergantung nomornya kita mau ambil. Sekarang sudah jadi kita buat RPP. Saya klik Bu ya. Buat RPP. Jadi deh. Jadi ini RPP-nya juga otomatis Bu ya? Iya Bunda. Ini RPP-nya otomatis. Tuh, Potsiola sudah ada kan? Karena sudah ketik di awal. Ini BDR, pengantar. Ayah Bunda ya. Materi sudah ada. Kenapa? Ayah Bunda ini otomatis. Ya. Materi tadi ini dari sini. Dari tadi itu isian. Kan? Saya tidak praktekkan lagi mengisi isian karena sudah dipraktekkan tadi ya. Nah, ini dari sini. Nah, ini ya. Dukungan. Kalau sudah ada namanya di bawah, Bu. Nah, keren ya? Kita mau dulu lah. Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan, insyaallah ya. Saya tunggu kakaknya Bu ya. Oke. Makasih Bu. Selanjutnya mau izin yang di depan ya, Ibu ya. Silakan Bu. Ibu juga mau ya? Udah, ini dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan yang Mohon izin Bu, nama dengan dari mana Di? nama saya Nur Hidayah dari TK Al Furqon Hidayatullah. Yang saya mau tanyakan yang ada di program semester pada subtema, di sini ada budaya, tema budaya, subtema transportasi. Di sini transportasi, bendi, becak, sandek dan rakit. Apakah hanya itu yang diajarkan sama anak? Apa kita tidak mengenalkan kayak pesawat? Kan anak ada saya lihat ada pesawat lewat atau apa? Atau mereka jalan-jalan kemana ada kereta? Kan kalau kita tidak mengenalkan, apa itu? Kadang itu, nah apa itu? Kadang dia bertanya,
kalau kita mengenalkan sama anak pada saat dia mau keluar kota, oh itu namanya kereta, oh itu namanya pesawat. Jadi anak harus sudah tahu seperti itu bagaimana. Bisa, boleh. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi ini kan tadi kita lihat temanya dulu, tema budaya. Budaya kan ada banyak, ada kulinernya, ada kendaraannya, ada apa saja. Nah, misalnya di lembaga ibu mau juga memperkenalkan transportasi yang tidak ada di daerah tak, ambil tema baru, transportasi. Nah, buat lagi tema sendiri bu. Tadi kan dia masuk tema budaya, biarkan dia di budaya. Nah, ibu mau ambil secara umum, bikin lagi tema baru, tema yang baru, tema transportasi. Di situ ibu tuangkan, oh tema transportasi umum itu apa? Ada pesawat, ada mobil, ya, kereta api, boleh saja, ya, boleh saja, bebas. Digital, ya, ada juga itu tema digital. Iya. Saya mau promosi dulu nama channel saya, Pak. Jadi channel saya itu di YouTube, saya punya YouTube. Jadi saya juga adalah YouTuber ya, YouTuber yang berempat ya. Jadi di YouTube saya itu Siti Ulfa, silakan lihat di situ. Di situ ada cara membuat LK, lembar kerja peserta didik digital. Bisa membuat secara digital, karena kita berada di industri 4.0, seperti Bunda juga katakan, kita ada budaya, ada teknologi, jadi kita harus menyesuaikan diri. Ya, tadi sudah ada kognitifnya, bahasanya, ya, jadi banyak, jadi tidak melulu harus seni kriya seperti ini bu ya, tidak. Kita juga bisa menggunakan media ini menggunakan jam, konsep waktu. Jadi kita biasakan kalau menggunakan konsep waktu itu dari kertas kita pakai budi, dari kertas. Nah ini bisa dari luspan. Bagaimana tekniknya silahkan diasah otaknya. Ibarat pisau bu ya, ibarat pisau yang kalau kita mau pisau itu tajam, kita harus asah. Nah, ibarat otak juga, otak ini kalau kita tidak asah dengan berpikir, maka dia akan berkarat. Jadi caranya supaya otak kita ini tidak berkarat, ya banyak-banyak berpikir inovasi apa ya yang saya mau bikin, banyak-banyak membaca buku. Jadi seperti itu. Ya sekian dari saya ya. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya serahkan ke moderator. Terima kasih banyak Ibu. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Ya, langsung. Ini terlalu apa ya? Terbelenggu dengan buku paket. Kan buku paket itu yang saya katakan temanya masih bersifat umum. Semester 1 harus ini. Nah, disinilah kreativitas guru. Bagaimana membuat buku paket sendiri? Ya, jangan menjadi orang yang konsumtif. Jadilah produktif. Ya, kalau perlu lembaga membuat lembar kerja sendiri, terbitkan sendiri, menghasilkan uang sendiri, ya seperti itu ya. Ya plus dulu buat kita semua ya. Saya harapkan. Jadi terserah kita saja mau pilih yang mana. Yang kedua, dari media-media ini tidak melulu harus membuat seni kriya. Karena kita kan ada 6 aspek, ada bahasa, ada kognitif, ya. Nah, contoh tadi dijelaskan sama Tuhan Maria bahwa kerang ini selain bisa digunakan jadi seni kriya, bisa juga tadi itu mencap ya. Nah selama ini kalau kita mencap dari pelebak pisang boleh, dari kerang juga itu boleh. Tadi sudah lihat bu ya. Nah, kemudian selanjutnya dari segi keaksaraan boleh tadi digunakan dari angka-angka tadi itu, ya, ya boleh jadi huruf, jadi angka. Ada juga mengurutkan, biasanya Dari besar ke bisa mengurutkan pola. Kan kalau kita biasa mengurutkan pola segitiga, segi 4, lingkaran, segitiga, segi 4, lingkaran. Nah dari media begini pun boleh, ya. Nama-nama kerangnya, misalnya kerang besar, kerang kecil, kerang sedang, kerang besar, kerang kecil. Jadi langsung saja dengan bedanya. Minimalisir penggunaan lembar kerja. Lembar kerja boleh digunakan, boleh. Cuma kita minimalisir. Karena yang dulu itu lembar. Host untuk memudahkan penampilan materi Ibu ya. Ya, silakan Bu langsung perkenalan diri. Ini Bu Nurjana dari Jakarta. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Bapak Ibu, biasanya kalau diundang ke BP PAUD Dikmas lebih kepada memberikan review ya terhadap hasil pengembangan modelnya. Tapi pada kesempatan kali ini saya masih agak kalau mau menyampaikan materi itu mengenai materi apa, tapi berdasarkan surat undangan, mohon izin surat undangan itu dari aspek kebijakan direktorat terkait hasil pengembangan model. Tapi kalau misalnya saya langsung masuk ke kontennya ya sebenarnya menjadi kurang juga karena baru menerima semalam ya Ibu materinya. Tapi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan pengembangan bisa rekam ya Bapak Ibu. Ini untuk kita sama-sama menyamakan persepsi dulu tentang pengembangan modelnya. Saya paparannya agak banyak ya Bapak Ibu, tapi saya coba memaparkannya secara cepat. Mohon izin waktu saya berapa lama Pak Moderator? Terbatas sampai. Silakan Bu, diselesaikan sampai Ibu selesainya. Tidak terbatas sih. Kebebasan ya. Lebih lama lebih banyak masukannya Bu, lebih bagus. Gimana? Lebih lama waktunya, lebih banyak masukan, lebih bagus Bu. Oh baik. Untuk masukan, baik saya sampaikan sedikit dulu tentang pengembangan modelnya, dan juga sebelumnya saya ingin konfirmasi apakah salah satu kota atau kota kabupaten di Sulawesi Barat itu mendapatkan materi literasi dasar penguatan konsep literasi kemaritiman ya? Ada ya? Ada 4 modul. Ada. Ada. Oh, ada, baik. Sepertinya sangat nyambung ya dengan Ya. program kami yang ada di direktorat. Itu berkaitan dengan penguatan literasi dasar konsep pendidikan kemaritiman. Nah baik. Oh ya, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Nurjana. Jadi sehari-hari saya Bapak Ibu adalah dosen di PG PAUD Universitas Negeri Jakarta. Gitu. Jadi saya sebenarnya backgroundnya dosen, tapi pada kesempatan kali ini saya juga membantu sebagai tim teknis di Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kemdikbud. Memang tugas saya adalah mendampingi pengembangan model dari BP PAUD Dikmas atau PP PAUD Dikmas di 29 UPT. Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk ke konten literasi konten lulusan kemaritimannya, saya ingin menyampaikan sedikit berkaitan, jadi nanti bisa untuk secara teknis itu bisa melihat bagaimana posisi atau kondisi laporan atau proses matematika dari pengembangan model yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di direktorat. Baik. Jadi dalam pengembangan model penjaminan mutu untuk pengembangan model di Direktorat PAUD ini saya baca saja ya Bapak Ibu. Kemudian nah ini adalah dasar hukum. Jadi mohon izin kembali Bapak Ibu. Untuk pengembangan model itu kita merujuk kepada Perdirjen 02 tahun 2016 tentang unit pengembangan model PAUD dan Dikmas gitu. Jadi dari semua dasar hukum kemudian melahirkan Perdirjen 02. Jadi sampai saat ini kita masih menggunakan jadi tujuan pengembangan model itu pemecahan masalah, peningkatan mutu, pemberdayaan potensi lokal, dan kemandirian dan kreativitas. Jadi apakah pengembangan model yang dilakukan oleh
Bapak Ibu sudah memenuhi tujuan-tujuan ini atau belum. Tapi kalau kita lihat tadi, sudah ya Ibu, pemecahan masalah iya untuk guru, sama tadi aplikasinya cukup membantu guru dalam penyusunan RPP dan RPPM, kemudian bagaimana penjelasan LUSPAK-nya agar kemudian guru bisa menjadi panduan bagi guru untuk penggunaan benda-benda yang ada di sekitar. Nah, jelas itu sebagai indikator juga peningkatan mutu layanan PAUD, dan jelas pemberdayaan potensi lokal karena LUSPAK memang kekuatannya ada pada benda-benda sekitar yang merupakan juga potensi lokal. Nah, kemandirian dan kreativitas jelas gitu ya, jelas ini menstimulasi sudah jelas itu kemandirian kreativitas itu menstimulasi kemandirian dan kreativitas bukan hanya anak tapi juga guru. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan yang berkembang berkaitan dengan ini gitu. Nah, berikutnya ini adalah prinsip pengembangan. Ini apa terlindung ini anunya? Itu benda kawin. Siapa punya, dia atau kita? Dan efektivitas dari manfaat. Jadi harapannya juga tentu saja kita tidak selesai di sini kontinuitasnya juga. Jadi setelah ini diharapkan BP PAUD Hikmah bisa menjadi berkolaborasi gitu ya untuk kelanjutan dari program atau model yang sudah dikembangkan oleh tim pengembang. Inovatif, menarik, ilmiah, originalitas dan konstruktif. Nah, memang LUSPAK itu bukan konsep kita ya, walaupun sebenarnya kalau kita turunkan pengertiannya memang sangat sederhana, tapi LUSPAK itu memang punya konsep sendiri yang ada sistematika dan kriteria serta prinsip yang dimiliki. Nah, tapi bahwa kemudian bagaimana LUSPAK itu diimplementasikan itu menjadi sebuah inovasi yang bisa menarik bagi terpenuhi kok dilihat kita deh. Guru ataupun Berinovasi, kreatif, mandiri. Nah, bilang gitu. Nah, ini adalah tata kelola untuk tapi deh Bapak Ibu ibu apa gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah ada pada belum seminar ya, karena kita pertemuannya baru nanti tanggal 10 sampai tanggal 13 untuk validasi akhir. Jadi seminar proses sebenarnya tim internal dari pengembang model dan UPT. Kalau aku tidak masalah jika untuk sebagai kontrol ya supaya tetap selalu selaras dengan kebijakan direktorat, kami sebagai wakil dari direktorat PAUD dilibatkan dalam kegiatan ini. Nah, ini adalah langkah pengembangan. Jadi Bapak Ibu sudah berada di hasil uji coba ya sebenarnya. Jadi hasil uji coba model dan yang ini adalah operasional, kemudian seminar hasil uji coba. Nah, nanti Bapak Ibu insya Allah tanggal 10 ya sampai tanggal 12 itu adalah kegiatan pembakuan, dan setelah itu nanti untuk kontinuitasnya Bapak Ibu diharapkan bisa mendiseminasi dan implementasikan model yang sudah dikembangkan. Jadi, nah ini nanti ini untuk laporan mohon memperhatikan ini ya Bapak Ibu, karena salah satu validasi yang dilakukan adalah memenuhi komponen-komponen ini, apakah ada pendahuluannya atau permasalahannya, bagaimana konsep modelnya dan metode yang digunakan. Oh, ada mini kita tuh. Nah, untuk studi pendahuluan itu Bapak Ibu sudah tahapan semuanya, karena memang juga ada validasi ya. Tidak yang tadi bulan Agustus itu untuk studi pendahuluan. Nah, berikutnya literatur. Juga tadi nanti ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengembangan konsep dari model yang sudah disampaikan. Nah, untuk start di lapangan ini sebentar ya Bapak Ibu kegiatan penelitian yang kita kerjakan. Kemudian ini adalah langkah-langkah setelah pendahuluan untuk kemudian model apa yang akan dikembangkan dengan cara
diskusi, konsultasi, dan kemudian membuat laporan. Nah, ini adalah usulannya. Jadi ini sudah kita koreksi ya Bapak Ibu waktu ini validasi sebenarnya. Jadi bagaimana pendahuluannya belum apa yang terlewat itu adalah buku panduan penggunaan aplikasinya. Oh, buku panduan penggunaan aplikasi ya? Belum ada. Ini untuk pengembangan modelnya. Jadi mohon kembali melihat draft model itu apakah sudah mengikuti poin-poin yang ada di sini. Mungkin terlihat agak kaku ya Bapak Ibu, tapi perlu untuk menyamakan persepsi untuk semua. Karena kita kan ada 29 PT dan saat ini ada 108 model yang dikembangkan tahun 2020, sehingga untuk memudahkan kita melihat jadi kita modelnya bisa bereksplor apa saja gitu ya, sesuai dengan kriteria tadi, tapi laporannya mohon mengikuti sistematika yang telah kami tentukan, dan itu sesuai dengan Permendikbud 02 tahun 2016. Nah, ini untuk penyusunan draft model, dia bisa model pengelolaan, model pembelajaran, dan model pendukung gitu. Jadi mungkin masuk ke model pendukung ya Bapak Ibu, bagaimana mendukung kegiatan pembelajaran PAUD, ada media, ada metode, dan termasuk dalam model pendukung juga adalah aplikasi model pendukung. Nah, kemudian untuk penyusunan draft modelnya seperti ini. Nah, saya belum cek lagi untuk Sulawesi Barat untuk judul model ini masuk di fungsi yang mana, atau peserta didik atas penilaian tata kelola pelayanan khusus. Sepertinya sih peserta didik ya Bapak Ibu. Berikutnya persiapan, ini adalah aktivitas dan Bapak Ibu sudah uji. Kemudian validasi draft model juga pastinya sudah. Nah, misalnya langkah-langkah ini Bapak Ibu siapkan laporannya untuk setiap validasi yang sudah dilalui. Validasi draft model. Uji coba konseptual sama Bapak Ibu juga uji coba konseptualnya seperti apa gitu ya, mulai ada orientasi teknis, baik peserta didik, penyelenggara, pendidik tahu, pengawas, dan instrumennya. Kemudian nanti dibuat orang ini langkah-langkah untuk uji coba model konseptualnya, dan tetap menghasilkan ada laporan ya. Nah, berikutnya uji coba model operasional, ini yang baru Bapak Ibu laporkan juga. Ini yang paparkan itu perhatikan gimana rancangannya, penetapan subjek uji cobanya, penggandaan, dan instrumennya. Jadi ini langkah-langkah pelaksanaan uji coba operasional, mulai dari orientasi teknis, kemudian pelaksanaan, pendampingan, pengumpulan data, kemudian untuk melihat hasilnya. Nah, kalau di sini tes awal, tes akhir, kalau saya lihat di laporan Bapak Ibu tim pengembang ini tidak ada tes awal, tes akhir, tapi lebih kepada penilaian ketika implementasi model itu dilaksanakan. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga. Nah, berikutnya ini akhir uji coba, analisis seminar. Jadi yang saat ini kita lakukan, semoga tidak keliru ya memahami, ini adalah seminar yang mendapatkan masukan. Kemudian Bapak Ibu tim pengembang akan melaksanakan revisi. Kemudian ada dokumentasi hasil uji cobanya, kemudian dicek dan menyusun laporannya. Nah, laporan inilah kemudian yang secara keseluruhan akan kita validasi nanti di Nah, ini yang belum Bapak Ibu lalui ya, karena nanti setelah validasi model akhir kita ada proses lagi gitu ya. Setelah proses ada penilaian, kemudian ada revisi kalau ada perbaikan dari validator, kemudian ada rekomendasi kelayakan. Jadi nanti setelah validasi ada rekomendasi, ada catatan apakah diterima dengan banyak perbaikan, diterima dengan sedikit
dikabulkan atau justru ditolak, kemudian dicetak dan menjadi laporan akhir dari model yang sudah Bapak Ibu kembangkan. Nah, untuk laporan akhir ini adalah sistematikanya gitu ya Bapak Ibu. Ini bagian awal itu sudah sama dengan yang dulu. Untuk bagian inti pendahuluan, kajian pustaka, metode pengembangan dan hasil pengembangan. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu sudah ada 1, 2, 3. Nah, yang perlu ini adalah yang bab 4. Tim solid. Ini ada beberapa catatan apabila seluruh proses telah dilalui dan diadopsi sesuai dengan prosedur pengembangan dan dilakukan revisi. Kemudian jadi mungkin Bapak Ibu bisa dijelaskan nanti revisi apa saja. Jadi di laporan itu bisa dijelaskan dari mulai FGD, kemudian validasi konsep, uji coba konseptual, gitu, kemudian uji coba operasional, perubahan apa yang terjadi pada model Bapak Ibu gitu, karena nanti itu juga akan menjadi salah satu penilaian ketika validasi akhir dilakukan. Model yang divalidasi oleh direktorat wajib dilengkapi hasil analisis selama uji coba berlangsung. Jadi demikian ya Bapak Ibu selain. Ini kita bawa kantongan, penuh kantongan dari sini. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Bu Nurjana ya. Oke. Mohon izin Ibu Nurjana masih on. Buku panduan nanti insya Allah akan diterbitkan untuk kita sebagai panduan kita sebagai guru ya. Ini ada pengertian LOSPAT. Saya yakin ibu-ibu semua sudah mengetahui apa itu LOSPAT. Ini LOSPAT ini tidak asing lagi ya buat ibu-ibu semua, buat para pendidik tidak asing lagi. Di mana LOSPAT adalah barang-barang yang mudah digunakan, murah harganya dan mujarab dimanfaatkan. Ya, ada juga pengertian dari kurikulum kemaritiman adalah pengembangan program pembelajaran yang terencana untuk menghadirkan suasana pembelajaran yang inspiratif, komunikatif, interaktif dan menyenangkan untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, nilai-nilai sikap dan perilaku yang mengacu pada budaya maritim. Selanjutnya pengertian dari PAUD pesisir, yaitu lembaga pendidikan yang bersifat non-formal bagi anak usia dini mulai dari 0 sampai 6 tahun yang berada di wilayah pesisir pantai. Ini adalah tujuan pembuatan buku pedoman, yaitu sebagai pedoman umum dalam merancang dan melaksanakan model pembelajaran PAUD pesisir. Ya, ini ada beberapa manfaat, yakni sebagai buku panduan yang digunakan untuk guru, yang digunakan oleh guru untuk dapat memahami secara umum pemanfaatan LOSPAT serang laut di taman kanak-kanak. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran mingguan dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran harian. Selanjutnya, guru taman kanak-kanak dapat menyusun pedoman evaluasi atau penilaian dalam pemanfaatan LOSPAT. Ini ada beberapa alat dan bahan yang akan digunakan pada saat kita membuat karya seperti yang ada di depan ini. Ada lem tembak, ada lem lilin dan pilox atau cat ya yang biasa kita pakai, cat minyak itu. Selanjutnya bahannya ada kerang, cangkang kepiting, terumbu karang, pasir, air laut dan lidi. Yang mungkin masih banyak bahan-bahan yang lain Bu yang biasa kita temukan di pesisir-pesisir pantai, itu kita bisa gunakan. Ya, ini kami membuat, tapi tidak terbawa ya. Ini ada contoh ini tema binatang, cuman anjingnya yang terbawa. Ini adalah kreasi dari ibu guru. Ya, ada fotonya di sana dengan yang ini. Ini ada indikator yang ingin dicapai di dalamnya. Ya, bisa dilihat. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Ulfa bahwa aplikasi yang digunakan ini kita bisa uji cobakan ke aplikasi tadi.
Seumpamanya indikatornya kan kita kalau membuat PPH 6 aspek pengembangan harus ada Bu ya. Ya, jadi ini ada di contoh buku modul kita nanti ada beberapa caranya dan namanya itu 1.1 mata materinya ciptaan Tuhan. Kita akan mengenal bahwa kerang itu adalah ciptaan Tuhan. Kita akan memperkenalkan kepada peserta didik kita bahwa kerang laut, ya, ikan, pasir itu adalah ciptaan Tuhan. Selanjutnya selesainya 2.10 cara menyelesaikan pekerjaan atau masalah dalam kelompok. Saya kira cukup jelas kalau yang ini Bu ya. Lanjut Pak, ada yang ini. Ini kan yang selama ini yang kita hasilkan ini adalah hasil seni kriya Bu ya. Kalau ini kan biasa kita melakukan stempel menggunakan pelepah pisang ya. Kita mencoba ini menggunakan kerang ya. Ada beberapa aspek yang bisa dicapai di situ, ada 6 aspek bisa diperhatikan. Selanjutnya Pak ya, ini ada beberapa ya. Ini ada itu perahunya terbawa juga. Ya, lanjut Pak. Ya, ini adalah hasil karya dari ibu-ibu semua ya, dari Majene dan dari Pasangkayu. Ya, ini ada kita bisa membuat kreasi dari untuk tanaman ya, dengan membentuk itu bunga teratai. Ada ya Bu, tergantung, saya yakin bahwa ibu-ibu lebih kreatif lagi ya, bisa menggunakan bahan-bahan lostar yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya Pak. Ya, ini beberapa juga hasil karyanya Ibu Guru ya. Yang tadi itu yang di ujung adalah air terjun. Itu yang kuning itu Bu, itu menggunakan pasir tapi diwarnai. Ya. Ini hasil kreasi dari Ibu Guru di Majene. Ya, sebelumnya kita laksanakan, kita modifikasi, kita rancang supaya bermuatan kemaritiman sesuai dengan kondisi geografis kita. Ya. Nah ini ya contoh kulinernya juga ada, makanan tradisionalnya, kue tradisional, ada pakaian tradisional, baju pokok lipat sabe, transportasinya benti, becak, sandek dan rakit. Ya, kita lebih dahulu memperkenalkan ke anak apa yang ada di sekitar mereka. Jadi itu yang kami buat dalam model ini. Kita lanjut lagi. Ada di bawah, karena di bawah, yang paling bawah lagi tentang lospat pabrikan ini ya. Ini ada semester. Nah ini nanti lebih detail akan disampaikan oleh praktisi dan akademisi kami ya. Itu. Ini hanya data yang kami dapatkan, bukti bahwa inilah data yang kami dapatkan di lapangan. Kita lanjut lagi. Bukan ada di bawah seperti yang terakhir. Lagi di bawah. Nah ini adalah dokumen barang pabrikan yang kami dapatkan di lapangan. Nah Ibu mengaku kan? Pasti di lembaganya Ibu juga lebih banyak ini. Iya. Padahal kalau dipikir ini anak-anak masih terlalu ini ya, karena ada yang mereka tidak lihat di sekelilingnya. Itu yang pertama. Kedua juga masalah biaya, kita lebih banyak mengeluarkan biaya, iya kan? Jadi lanjut lagi kan di bawah. Jadi ini yang kami dapatkan data. Ini losbat yang setelah kami uji coba konseptual, mereka kumpulkan. Nah ini, terus mereka dibimbing lagi untuk mendesain lospat ini menjadi media belajar. Ya, nanti ini ada hewan yang ada di sekitaran kita. Lanjut lagi. Ikut lomba Dalam mengembangkan kearifan budaya lokal dalam konsep kemaritiman. Dan kesimpulan ketiga dari tulisan model ini bahwa
Model pemanfaatan LASPAT dan implementasi kurikulum bermuatan kemaritiman di Satuan PAUD menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk mengenalkan kemaritiman kepada anak usia ini yang ada di wilayah pesisir. Lanjut. Model ini digunakan sebagai acuan pada semua penyelenggara PAUD dan TK yang ada di pesisir pantai dalam memperkenalkan dan mengembangkan kearifan lokal dalam konsep kemaritiman pada mata kurikulum. Itu ya saran kami di perusahaan ini, yaitu saran pertama ini. Yang saran kedua adalah model ini digunakan untuk penyelenggara dan pendidik PAUD TK akan lebih memanfaatkan LASPAT yang ada di sekitar lingkungan pesisir tanpa harus tergantung kepada LASPAT pada pabrikan. Ya.